Di sebuah pagi yang masih basah oleh embun, Mayang berjalan menyusuri hutan dekat desanya sambil membawa keranjang anyaman bambu untuk mengumpulkan daun rumbia, daun yang ia gunakan untuk membuat atap dan dijual ke pasar. Langkahnya ringan meski medan licin, dan suara burung enggang yang memanggil dari atas pepohonan membuatnya tersenyum kecil, mengingatkan pada cerita neneknya tentang roh pelindung hutan. Ia menebang sebatang rumbia yang sudah cukup tinggi dengan parang, tangan-tangannya yang kuat bekerja tanpa henti hingga keranjang mulai terisi. Di kejauhan, suara mesin berat dari alat berat proyek jalan baru terdengar samar, memecah keheningan yang biasanya menyelimuti hutan. Mayang berhenti sejenak, memandang ke arah suara itu dengan perasaan campur aduk, antara kekhawatiran akan rusaknya hutan dan ketakjuban terhadap kekuatan teknologi modern. Seorang pria tua dari desanya mendekat, membawa berita bahwa proyek jalan itu mungkin akan memotong akses ke ladang-ladang mereka, menyebabkan kekhawatiran di kalangan penduduk. "Mayang, kau masih muda, tapi jangan diam saja jika tanah ini dirampas," katanya sambil menyerahkan sebuah termos teh untuk menghangatkan diri. Dengan keranjang penuh daun rumbia, Mayang kembali ke desa melewati jalur yang mulai rusak akibat lalu lintas truk proyek. Debu tebal melayang di udara seperti kabut tipis. Saat tiba di pasar, seorang pedagang menawar daun rumbianya dengan harga murah, membuat Mayang kecewa karena kerja kerasnya terasa tak dihargai. Namun, ia tetap menjualnya dengan senyum tipis, bertekad untuk kembali ke hutan keesokan harinya demi mengumpulkan lebih banyak daun. Di lokasi proyek jalan, Umbar berdiri tegap di bawah terik matahari sambil mengawasi pekerja yang menggergaji batang pohon besar yang menghalangi jalur rencana mereka. Dengan tubuh besar dan wajah serius, ia memberikan perintah tegas, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana meskipun ada kritik dari masyarakat sekitar. "Kita selesaikan pekerjaan ini cepat. Kalau ada yang protes, suruh mereka bicara dengan kepala desa," ujarnya kepada seorang mandor lain, sementara debu merah berterbangan di sekeliling mereka. Di sela-sela kesibukannya, ia berbincang dengan kepala proyek yang mengingatkannya bahwa izin pembangunan jalan ini belum sepenuhnya lengkap. "Urusan izin nanti aku selesaikan, yang penting sekarang jalan ini jadi," jawab Umbar dengan nada percaya diri, sambil merapikan seragamnya yang lusuh. Di sebuah warung makan sederhana, ia mendengar penduduk desa bergosip tentang dampak buruk proyek ini, tetapi ia hanya tertawa kecil dan mengangkat gelas kopinya. "Kalau mereka pintar, mereka akan tahu bahwa jalan ini akan membawa kemajuan," katanya kepada seorang kenalan, meski dalam hati ia tahu ada sesuatu yang salah dengan proyek ini. Di malam hari, ia menerima telepon dari seorang pejabat daerah yang memperingatkannya untuk lebih hati-hati karena ada pengawasan dari pihak luar. Umbar hanya mengangguk sambil merokok di depan barak pekerja, matanya mengamati bintang-bintang yang redup tertutup kabut asap dari pembakaran lahan. Ia mulai merencanakan cara untuk meredam kritik penduduk, salah satunya dengan mendekati salah satu pemuda desa yang sering datang ke hutan, Mayang. Mayang menghabiskan pagi di hutan seperti biasanya, tetapi hari itu, tanah yang licin membuatnya tergelincir hingga jatuh ke semak berduri, melukai kakinya. Ia mencoba berdiri dengan tertatih, tetapi rasa sakit membuatnya terpaksa duduk di bawah pohon besar sambil memeriksa luka di kakinya. Tak lama kemudian, langkah berat terdengar mendekat, dan dari balik semak-semak muncul seorang pria tinggi berkulit gelap dengan topi lebar, yang memperkenalkan dirinya sebagai Umbar. "Kau baik-baik saja?" tanyanya sambil mendekat, menatap kaki Mayang yang berdarah dengan wajah penuh kekhawatiran. Tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan sapu tangan dari saku dan membalut luka itu dengan cekatan, membuat Mayang terkejut dengan perhatian yang diberikan pria asing ini. "Aku sering melihatmu di hutan, kau pasti wanita yang tangguh," katanya sambil tersenyum tipis, membuat Mayang merasa sedikit canggung. Ia kemudian menawarkan untuk mengantar Mayang kembali ke desa, meskipun Mayang awalnya menolak, tetapi akhirnya setuju setelah melihat ketulusan di mata pria itu. Di perjalanan, Umbar berbicara tentang betapa pentingnya jalan baru ini untuk kemajuan desa, mencoba meyakinkan Mayang bahwa proyek ini akan membawa manfaat. Mayang hanya diam sambil mendengarkan, tetapi hatinya mulai bertanya-tanya apakah pria ini benar-benar peduli atau hanya berbicara demi kepentingan proyek. Ketika mereka tiba di desa, Umbar berjanji akan datang lagi untuk memastikan luka Mayang sembuh, meninggalkan kesan baik yang sulit dilupakan oleh Mayang. Seiring waktu, Umbar semakin sering datang ke desa, membawa hadiah kecil untuk Mayang seperti kain batik atau makanan dari kota, menciptakan kesan pria baik yang penuh perhatian. Ia sering berbicara dengan penduduk desa, mencoba mencairkan ketegangan antara pihak proyek dan masyarakat, tetapi fokusnya tetap pada Mayang. Pada suatu malam,
Ia membawa Mayang ke sebuah ladang yang diterangi cahaya bulan, di mana ia berlutut dan berjanji akan menikahinya. Aku ingin kita membangun kehidupan bersama, Mayang, katanya dengan nada yang meyakinkan, membuat hati Mayang luluh meski ia masih merasa ragu. Dalam beberapa minggu berikutnya, hubungan mereka semakin dekat, hingga akhirnya Umbar mengajak Mayang ke rumah kontrakannya di desa lain. Di sana, mereka melewatkan malam bersama untuk pertama kalinya, dengan Mayang percaya bahwa cinta mereka akan membawa mereka ke pelaminan. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, Umbar mulai menunjukkan perubahan sikap, jarang datang ke desa dan sering menghindari pembicaraan tentang pernikahan. Ketika Mayang akhirnya memberitahunya bahwa ia hamil, Umbar hanya tertawa kecil dan berkata, "Kau terlalu cepat percaya, Mayang, hidup tidak sesederhana itu." Ia kemudian meninggalkan Mayang tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, meninggalkannya dengan perasaan hancur dan marah. Di hari terakhirnya di desa, Umbar berkata kepada salah satu pekerjanya, "Aku harus kembali ke Jawa, proyek ini sudah selesai, biarkan desa ini menyelesaikan masalah mereka sendiri." Setelah beberapa minggu berlalu, Mayang merasakan perubahan sikap Umbar yang semakin jarang hadir di desa, meninggalkan Mayang dalam kebingungan dan kekhawatiran. Suatu pagi, Mayang menemukan surat dari Umbar yang mengatakan bahwa ia harus kembali ke Jawa karena masalah keluarga, tanpa menyebutkan alasan sebenarnya. Dengan perasaan hancur, Mayang menyadari bahwa janji pernikahan itu hanyalah tipuan, dan ia kini hamil sebagai bukti hubungan mereka. Ia bergegas mencari lurah desa untuk meminta bantuan, namun lurah hanya menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah ini sendiri demi menjaga nama baik desa. Malam itu, Mayang duduk di pinggir sungai, menangis sambil memandangi bayangan dirinya di air, merasakan beban pengkhianatan yang berat. Keesokan harinya, Umbar tiba-tiba meninggalkan desa tanpa peringatan, meninggalkan Mayang dan kehamilannya dalam ketidakpastian. Mayang mencoba mencari Umbar di sekitar proyek jalan, namun ia hanya menemukan kerumunan pekerja yang sibuk tanpa ada tanda-tanda keberadaan Umbar. Dengan tekad yang menguat, Mayang memutuskan untuk mengejar Umbar ke Jawa demi menuntut tanggung jawabnya, meski tahu perjalanannya akan penuh bahaya. Di malam sebelum keberangkatannya, Likin, mantan anak buah Umbar yang merasa bersalah, menawarkan bantuannya kepada Mayang untuk perjalanan tersebut. "Aku akan membantumu, Mayang, tidak ada yang layak kamu alami sendirian," kata Likin dengan mata penuh tekad, membuat Mayang merasa sedikit lega. Pada pagi hari yang cerah, Mayang dan Likin memulai perjalanan panjang mereka menuju Jawa dengan sepeda motor bekas yang Likin persiapkan khusus untuk misi ini. Sepanjang perjalanan, mereka melewati desa-desa kecil dan hutan lebat, di mana Mayang mengumpulkan informasi tentang keberadaan Umbar dari penduduk lokal. Di salah satu desa perhentian, mereka disambut dengan curiga oleh penduduk yang mendengar berita tentang wanita Dayak yang mengejar mandor proyek jalan. Likin meyakinkan mereka bahwa niat mereka baik, dan beberapa penduduk akhirnya memberikan petunjuk tentang keberadaan Umbar di sebuah desa industri. Saat malam tiba, mereka beristirahat di sebuah pondok sederhana, di mana Mayang merasakan kelelahan namun tidak kehilangan semangat. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan, menghadapi medan yang semakin sulit dengan jalan yang berliku dan berbahaya. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh sekelompok preman yang ingin mencuri barang-barang berharga mereka, namun Mayang dengan cepat melumpuhkan para penyerang menggunakan kapak tradisionalnya. Likin terkejut melihat keberanian dan kekuatan Mayang, yang semakin membuatnya yakin untuk terus mendukung perjuangan wanita Dayak tersebut. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di desa industri tempat Umbar dikabarkan tinggal, disambut oleh pemandangan asap tebal dari pabrik tambang ilegal. "Kita harus hati-hati di sini, Mayang. Ini bukan tempat untuk orang asing," peringatan Likin sebelum mereka menyusup ke dalam desa untuk mencari Umbar. Di desa industri, Mayang dan Likin menyamar sebagai pekerja baru untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keberadaan Umbar dan jaringan kriminal di balik proyek tambang. Mereka mulai bekerja di pabrik tambang, di mana Mayang menyaksikan langsung kondisi kerja yang keras dan eksploitasi yang dilakukan oleh Umbar dan pengusaha tambang lainnya. Suatu malam, Mayang mendengar percakapan rahasia antara Umbar dan seorang pejabat tinggi tentang rencana memperluas tambang tanpa izin resmi, yang bisa menghancurkan lingkungan sekitar. Dengan cepat, Mayang mencuri dokumen penting yang membuktikan keterlibatan pejabat tersebut, namun ia tertangkap oleh salah satu penjaga malam. Likin, yang telah menyusun rencana penyelamatan, berhasil menyelamatkan Mayang dari penjara improvisasi tersebut, meski mereka harus melarikan diri melalui lorong-lorong sempit pabrik. Dalam pelarian,
mereka bertemu dengan beberapa pekerja tambang yang juga ingin melawan kekuasaan Umbar, membentuk aliansi yang kuat. Mayang menyadari bahwa proyek tambang ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menggerogoti kehidupan banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Dengan dokumen bukti di tangan, mereka merencanakan untuk mengungkap skandal ini kepada publik, namun mereka harus menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang ingin tetap mempertahankan rahasia tersebut. Pada malam pertemuan rahasia, seorang pekerja tambang bernama Budi membocorkan informasi tentang pertemuan penting yang akan diadakan oleh Umbar dan para pejabat. Kita harus hadir di sana dan mengambil bukti langsung. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan mereka, kata Mayang dengan tekad yang menggebu. Mayang kembali mengenakan pakaian adat Dayak, lengkap dengan hiasan bordir merah dan selempang kuning di pinggangnya, simbol kekuatan dan identitasnya yang tak tergoyahkan. Ia mengajak para pekerja tambang yang memberontak untuk bersatu di bawah panji burung enggang, simbol kepemimpinan dan keberanian mereka. Bersama Likin dan para pekerja lainnya, Mayang mulai melatih diri dan mereka dalam penggunaan senjata tradisional seperti kapak dan tongkat, mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Pada malam sebelum serangan, Mayang berbicara kepada mereka, "Kita bertarung bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk tanah air kita, untuk anak cucu kita yang akan mewarisi bumi ini." Keesokan paginya, mereka bergerak diam-diam menuju markas tambang, menghindari patroli dan penjagaan yang ketat. Dengan strategi yang matang, mereka berhasil memasuki area tambang tanpa terdeteksi, memulai serangan mendadak terhadap para penjaga. Mayang memimpin serangan dengan kapaknya yang tajam, menghantam satu demi satu musuh yang mencoba melawan. Likin, yang sebelumnya hanya sebagai pendukung, kini menunjukkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, membantu Mayang dalam setiap langkah. Pertempuran berlangsung sengit, dengan debu dan asap memenuhi udara, menciptakan kekacauan yang menyelimuti medan perang. Setelah berhasil menguasai sebagian besar area tambang, Mayang dan pasukannya menemukan ruang bawah tanah tempat penyimpanan dokumen ilegal yang mereka butuhkan untuk mengungkap kebenaran. Dengan dokumen bukti di tangan, Mayang menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menggulingkan jaringan kriminal yang telah menguasai proyek tambang ini. Namun, mereka juga mengetahui bahwa Umbar tidak akan menyerah begitu saja dan akan melakukan apapun untuk melindungi kepentingannya. Malam itu, saat semua orang beristirahat, sekelompok preman bayaran menyerang markas mereka, memaksa Mayang dan Likin untuk berperang hingga larut malam. Mayang, dengan kapak tradisionalnya, berhasil melumpuhkan beberapa penyerang sekaligus, menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Likin, di sisi lain, menggunakan kepiawaiannya dalam bertarung untuk melindungi Mayang dan anggota pasukan lainnya, menciptakan formasi pertahanan yang efektif. Pertarungan yang sengit membuat mereka sadar bahwa musuh mereka jauh lebih kuat dan terorganisir daripada yang mereka duga sebelumnya. Dalam kekacauan itu, salah satu anggota pasukan Mayang terluka parah, membuatnya semakin menyadari risiko besar yang mereka hadapi. Mayang berdiri tegak di tengah medan perang, dengan darah menetes dari kapaknya, matanya bersinar penuh kemarahan dan tekad untuk tidak mundur. "Kita tidak akan mundur, ini untuk tanah kita, untuk masa depan kita," teriak Mayang sambil melanjutkan serangannya tanpa henti. Setelah pertempuran usai, mereka menyadari bahwa kemarahan yang mendidih dalam diri Mayang telah menginspirasi pasukan untuk terus berjuang, meski situasi semakin berat. Keesokan harinya, Mayang dan pasukannya memutuskan untuk menyerang markas utama proyek tambang, yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Mereka menyusun strategi dengan cermat, memanfaatkan pengetahuan tentang medan dan kelemahan musuh yang mereka kumpulkan selama pertempuran sebelumnya. Pada malam serangan, Mayang mengenakan topeng tradisional untuk menyembunyikan identitasnya, memastikan serangan mereka tetap mendadak dan tidak terduga. Dengan semangat tinggi, mereka bergerak maju, menerobos pagar pembatas dan menghadapi pertahanan musuh yang siap siaga. Mayang memimpin serangan dengan kapaknya, menghantam setiap musuh yang mencoba menghentikan mereka, sementara Likin mengatur formasi pasukan. Debu mengepul di udara, mengurangi jarak pandang, namun Mayang tetap fokus pada target utama mereka, Umbar. Dalam kekacauan pertempuran, Mayang menemukan Umbar yang sedang berusaha melarikan diri, namun ia berhasil menangkapnya dengan bantuan Likin. "Ini akhir dari perjalananmu, Umbar. Keadilan akan ditegakkan hari ini," ujar Mayang dengan suara lantang, sementara pasukannya mengelilingi mereka. Umbar, yang kini terluka dan terpojok, mencoba untuk bernegosiasi, namun Mayang tidak memberi ruang untuk kompromi. Dengan kapaknya yang berlumuran darah,
Mayang menghukum Umbar secara simbolis di depan semua orang desa, menandai kemenangan mereka atas penindasan yang telah berlangsung lama. Setelah penangkapan Umbar, Mayang dan Likin mulai menyelidiki lebih dalam tentang jaringan korupsi yang terlibat dalam proyek tambang ilegal tersebut. Mereka menemukan bahwa beberapa pejabat tinggi pemerintah terlibat dalam skema penyuapan dan kolusi untuk memperluas tambang tanpa izin resmi. Mayang menyusun semua bukti yang mereka kumpulkan dan mempersiapkan diri untuk mengungkap kebenaran kepada publik, meski tahu risiko yang akan dihadapi. Namun, sebelum mereka dapat melakukan apapun, oknum polisi busuk yang loyal kepada jaringan tersebut mencoba menangkap Mayang dan Likin dengan dalih melakukan penangkapan ilegal. Dalam kejaran yang menegangkan, Mayang dan Likin berhasil melarikan diri ke hutan, meninggalkan polisi yang kebingungan dan frustrasi. Mereka berlindung di sebuah gua yang tersembunyi, di mana mereka beristirahat dan merencanakan langkah selanjutnya untuk mengungkap skandal tersebut. Likin, yang semakin dekat dengan Mayang, mulai mengungkapkan perasaannya, menyatakan bahwa ia tidak hanya ingin membantu secara fisik, tetapi juga mendukung secara emosional. Mayang, meski masih terluka secara emosional, mulai membuka diri terhadap Likin, menyadari bahwa mereka membutuhkan satu sama lain untuk melawan ancaman yang lebih besar. Dengan semangat baru, mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan media lokal dan aktivis lingkungan untuk menyebarkan informasi tentang korupsi yang mereka temukan. Meskipun ancaman dari oknum polisi busuk semakin mendekat, Mayang dan Likin tetap teguh dalam perjuangan mereka, yakin bahwa kebenaran akan terungkap. Dengan bukti yang kuat, Mayang dan Likin mengatur pertemuan dengan wartawan independen yang bersedia membantu mereka mengungkap skandal korupsi tersebut. Namun, saat mereka menuju tempat pertemuan, mereka disergap oleh sekelompok preman yang diperintahkan untuk menghentikan mereka, menciptakan pertempuran sengit di jalanan kota. Mayang, tanpa ragu, melawan para preman tersebut dengan kapak tradisionalnya, sementara Likin menggunakan keahliannya dalam bela diri untuk melindungi mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan para penyerang, mereka melanjutkan perjalanan, namun mengetahui bahwa musuh mereka semakin serius dalam mencoba menghentikan mereka. Di tempat pertemuan, mereka menyerahkan bukti kepada wartawan, namun pertemuan itu diinterupsi oleh serangan dadakan dari pasukan keamanan yang dikirim untuk menangkap mereka. Mayang dan Likin terpaksa melarikan diri lagi, membawa bukti yang telah diserahkan agar kebenaran dapat tersebar meski mereka harus mengorbankan keselamatan pribadi. Berlari melewati lorong-lorong sempit dan jalan buntu, mereka berhasil menghindari kejaran dengan bantuan beberapa pendukung yang setia. Setibanya di tempat persembunyian, mereka menemukan bahwa bukti tersebut telah disebarkan ke media nasional, memicu kegemparan publik dan tekanan terhadap pejabat terlibat. Namun, keberhasilan ini juga membuat mereka menjadi target utama bagi jaringan kriminal, yang kini mengerahkan lebih banyak sumber daya untuk menangkap mereka. Di tengah kekacauan ini, Likin terluka parah saat melindungi Mayang dari serangan mendadak, membuatnya semakin sadar akan bahaya yang mereka hadapi. Dengan Likin yang terluka parah, Mayang merasa terpanggil untuk menyelesaikan perjuangan ini dengan sekuat tenaga, tanpa membiarkan pengorbanan Likin sia-sia. Mereka mengetahui bahwa jaringan kriminal tersebut akan mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas langkah selanjutnya setelah bukti mereka tersebar, dan mereka memutuskan untuk menyusup ke sana. Di malam hari, Mayang dan Likin, dibantu oleh beberapa anggota pasukan pemberontak, menyelinap ke lokasi pertemuan yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Dengan strategi yang matang, mereka berhasil memasuki ruangan pertemuan tanpa terdeteksi, menyadap percakapan yang mengungkapkan rencana balas dendam dari jaringan kriminal. Saat pertemuan berlangsung, Mayang tiba-tiba menyerbu, melumpuhkan para penjaga dengan kapak dan tongkat tradisionalnya, sementara Likin membantu mengamankan dokumen bukti tambahan. Dalam kekacauan itu, mereka menemukan bahwa banyak pejabat pemerintah terlibat langsung dalam proyek tambang ilegal tersebut, memperkuat tekad mereka untuk menghentikan semua yang terlibat. Umbar, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mencoba untuk melarikan diri namun ditangkap oleh Mayang yang tidak memberi ampun atas pengkhianatannya. Di depan semua orang, Mayang menghukum Umbar dengan simbolis, menghancurkan dokumen-dokumen penting yang mengikatnya dengan jaringan kriminal tersebut. Pertempuran terakhir berlangsung sengit, dengan Mayang dan pasukannya mengalahkan semua musuh yang tersisa, memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman dari pihak tersebut. Dengan kemenangan ini, Mayang dan Likin merasakan bebannya terangkat, namun mereka tahu bahwa perjuangan mereka telah meninggalkan bekas yang mendalam pada diri mereka dan komunitas.
Kemenangan Mayang dan Likin di pertemuan rahasia menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa dan kota-kota sekitar untuk melawan ketidakadilan yang telah berlangsung lama. Berita tentang keberanian mereka menyebar dengan cepat melalui media sosial dan berita nasional, memicu gerakan perlawanan yang lebih luas melawan proyek tambang ilegal. Mayang diundang untuk berbicara di berbagai forum dan pertemuan, memotivasi orang-orang untuk berdiri bersama melawan eksploitasi dan korupsi. Dengan dukungan masyarakat yang semakin besar, mereka mulai mengorganisir demonstrasi damai dan kampanye kesadaran untuk menjaga lingkungan dan hak-hak komunitas lokal. Namun, pihak berwenang yang terlibat dalam jaringan kriminal tidak tinggal diam, dan mereka mulai melakukan tindakan represif untuk menghentikan gerakan ini. Salah satu serangan terbesar datang ketika sekelompok preman yang dipimpin oleh mantan pengikut Umbar menyerang pusat pertemuan para aktivis, menyebabkan kerusakan dan kekacauan. Mayang, yang menjadi simbol perlawanan, memimpin serangan balik untuk melindungi para aktivis dan memastikan bahwa pesan mereka tetap terdengar. Dalam bentrokan itu, beberapa aktivis terluka, namun semangat perlawanan tetap tidak padam, malah semakin menguatkan tekad mereka untuk melanjutkan perjuangan. Mayang dan Likin bekerja sama dengan para pemimpin komunitas dan aktivis lainnya untuk menyusun strategi baru yang lebih efektif dalam menghadapi tekanan dari pihak berwenang. Kita tidak akan mundur, tanah ini milik kita, dan kita akan melindunginya dengan segala cara, kata Mayang di depan kerumunan besar, menyalakan api perlawanan yang semakin membara. Setelah serangan brutal terhadap pusat pertemuan, Likin mengalami luka serius yang mengancam nyawanya, membuat Mayang semakin khawatir akan keselamatannya. Mereka dibawa ke sebuah tempat aman yang disiapkan oleh para pendukung mereka, di mana Mayang merawat luka Likin dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Selama masa penyembuhan, Likin mulai membuka diri tentang masa lalunya sebagai kaki tangan Umbar dan alasan dia merasa bersalah setelah melihat kebenaran. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Mayang. Aku hanya terjebak dalam sistem yang salah, ujar Likin dengan suara serak, mata penuh penyesalan. Mayang, yang semakin menyadari kedalaman perasaan Likin, merasa terharu dan mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan satu sama lain lebih dari sebelumnya. Sementara itu, jaringan kriminal semakin giat dalam mengejar mereka, mengirimkan lebih banyak preman untuk menangkap atau membunuh mereka. Dengan dukungan dari para aktivis dan pendukung mereka, Mayang dan Likin merencanakan serangan balasan untuk menghentikan jaringan kriminal sekali dan untuk selamanya. Mereka mengumpulkan semua bukti yang telah dikumpulkan dan menyiapkan diri untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi kepada publik secara terbuka. Di tengah persiapan, Mayang dan Likin menguatkan hubungan mereka, menyadari bahwa cinta dan kepercayaan mereka adalah kunci untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Kita sudah melewati begitu banyak, Likin. Bersama, kita bisa mengalahkan mereka dan membangun masa depan yang lebih baik, kata Mayang sambil menggenggam tangan Likin dengan erat. Dengan bukti korupsi yang tak terbantahkan, Mayang dan Likin kembali ke desanya, membawa dokumen-dokumen yang akan mengungkap kejahatan yang telah merusak komunitas mereka. Sesampainya di desa, mereka disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari para penduduk yang bangga atas keberanian mereka. Mayang segera mengadakan pertemuan dengan kepala desa dan pemimpin komunitas untuk merencanakan langkah selanjutnya dalam melawan proyek tambang ilegal. Mereka memutuskan untuk mengajukan gugatan hukum terhadap proyek tambang tersebut, dengan dukungan penuh dari masyarakat dan bukti yang telah dikumpulkan. Namun, pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan kriminal tidak tinggal diam dan mulai melakukan serangan balik untuk menghancurkan reputasi Mayang dan Likin. Mereka menggunakan media buatan untuk menyebarkan fitnah dan menuduh Mayang serta Likin sebagai penghasut kekerasan dan kerusuhan. Mayang, dengan keteguhan hati, menghadapi serangan media tersebut dan terus menyuarakan kebenaran tentang proyek tambang ilegal yang merusak lingkungan dan kehidupan mereka. Dengan bantuan para aktivis dan pengacara, mereka berhasil menarik perhatian publik dan media nasional, memperkuat tekanan terhadap pejabat yang terlibat. Pertempuran hukum yang panjang dan melelahkan dimulai, di mana Mayang dan Likin harus berjuang untuk membuktikan kebenaran dan membersihkan nama baik mereka. Di tengah perjuangan ini, desa mereka mulai bangkit kembali, memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan oleh proyek tambang dan membangun kehidupan yang lebih harmonis dengan alam. Proses hukum berjalan lambat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan kriminal mulai kehilangan kesabaran, mengintensifkan serangan mereka terhadap Mayang dan Likin. Mereka menyusun rencana untuk menyerang desa secara langsung, berharap dengan menakut-nakuti masyarakat agar mundur dari perlawanan mereka. Mayang, yang menyadari ancaman ini,
memutuskan untuk memimpin perlawanan terakhir dengan pasukan pemberontak yang telah terbentuk di desanya. Di tengah persiapan, Li Qin menyampaikan kekhawatirannya tentang keselamatan mereka, namun Mayang meyakinkannya bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk melindungi desa. Pada malam yang gelap, pasukan kriminal menyerang desa dengan kekuatan penuh, membawa senjata berat dan alat pemadam kebakaran untuk menciptakan kekacauan. Mayang, dengan kapak dayaknya yang berwarna merah mencolok, berdiri di depan kerumunan pria bersarung yang bersenjatakan golok, kapak, dan tongkat, menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan. Kalian tidak akan menaklukkan kami, ini tanah air kami, dan kami akan melindunginya dengan nyawa kami, teriak Mayang sambil melangkah maju menghadapi musuh. Pertempuran sengit pun berlangsung, dengan Mayang memimpin pasukannya dalam melawan setiap serangan yang dilancarkan oleh pasukan kriminal. Debu mengepul di udara, menciptakan suasana panas dan intens dari konflik yang sedang berlangsung, sementara ekspresi setiap orang memancarkan emosi yang mendalam. Dengan strategi yang terkoordinasi dan keberanian yang luar biasa, Mayang dan pasukannya berhasil mengalahkan musuh satu persatu, memastikan kemenangan terakhir mereka atas ketidakadilan. Setelah pertempuran yang melelahkan, desa mereka berdiri kokoh meski banyak yang terluka dan rusak akibat serangan tersebut. Li Qin, yang terluka parah dalam pertempuran terakhir, dibawa ke klinik darurat oleh penduduk desa yang setia, sementara Mayang tetap berada di medan untuk memastikan semua musuh telah dikalahkan. Saat Li Qin dirawat, Mayang merasakan kepedihan melihat orang yang dicintainya dalam kondisi kritis, namun ia tetap kuat untuk mendukung perjuangan mereka. Beberapa hari setelah serangan, Mayang mengunjungi Li Qin di klinik, memegang tangan Li Qin dan menyatakan, "Kamu harus bertahan, untuk kita dan desa ini." Li Qin, dengan mata yang lemah namun penuh cinta, membalas, "Aku akan selalu ada untukmu, Mayang, kita telah melewati begitu banyak bersama." Kondisi Li Qin semakin membaik berkat perawatan intensif, namun luka fisiknya meninggalkan bekas yang tak mudah sembuh, sama seperti luka emosional yang dirasakannya. Mayang menyadari bahwa perjuangan mereka tidak hanya melawan musuh eksternal, tetapi juga menghadapi trauma dan kehilangan yang mereka alami selama konflik. Dengan dukungan komunitas, mereka mulai membangun kembali desa yang hancur, memperbaiki rumah-rumah dan infrastruktur yang rusak akibat serangan tersebut. Mayang dan Li Qin bekerja sama dalam mengorganisir upaya pemulihan, memastikan bahwa desa mereka dapat kembali hidup dan berkembang dengan harmonis. Di tengah proses penyembuhan, Mayang menyadari bahwa cinta dan kepercayaan antara dirinya dan Li Qin adalah kekuatan utama yang akan membawa mereka melewati masa sulit ini. Setelah melalui berbagai rintangan dan perjuangan, proyek tambang ilegal akhirnya dibatalkan secara resmi berkat bukti yang telah dikumpulkan oleh Mayang dan Li Qin. Desa mereka mendapatkan kembali hak atas tanah mereka, dan pemerintah setempat mulai memperhatikan keluhan dan kebutuhan komunitas lokal. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa pengorbanan besar, dengan banyak penduduk desa yang terluka dan beberapa nyawa yang hilang dalam pertempuran. Mayang, yang telah menjadi simbol perlawanan, merasa berat hati atas kehilangan teman-teman dan keluarganya yang gugur dalam perjuangan tersebut. Li Qin, yang kini pulih dari luka-lukanya, membantu Mayang menghibur para korban dan memastikan bahwa trauma mereka dapat diatasi dengan dukungan komunitas. Pemerintah setempat mulai bekerja sama dengan komunitas untuk membangun kembali desa, memperbaiki infrastruktur, dan melestarikan lingkungan yang telah rusak. Mayang dan Li Qin memimpin proyek rekonstruksi, memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Meskipun desa mereka kembali damai, Mayang sering merenungkan apakah semua pengorbanan ini sepadan dengan hasil yang mereka capai. Dalam sebuah pertemuan komunitas, seorang tetua desa berkata, "Kita telah melewati banyak hal, tetapi kita masih berdiri. Ini adalah bukti bahwa keberanian kita tidak akan pernah hilang." Mayang, meski merasakan kepahitan kemenangan, merasa lega bahwa perjuangan mereka telah membawa perubahan positif bagi komunitas mereka dan lingkungan sekitar. Dengan proyek tambang ilegal yang telah dibubarkan, desa mereka mulai berkembang kembali dengan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mayang dan Li Qin, yang kini menjadi pasangan resmi setelah melalui berbagai cobaan, bekerja sama dalam membangun usaha komunitas yang mendukung kehidupan tradisional dan modern. Mereka mendirikan pusat kerajinan tangan dan pasar lokal yang menjual produk-produk buatan tangan yang diproduksi oleh penduduk desa, menciptakan sumber pendapatan baru. Mayang sering kembali ke hutan untuk mengumpulkan bahan-bahan alami, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian alam. Di sebuah pesta perayaan panen,
Maya mengenakan pakaian adat Dayak yang mencolok, dengan hiasan bordir tradisional dan selempang kuning di pinggangnya, menjadi simbol kepemimpinan dan keberanian. Di tengah kerumunan, ia berdiri tegak di depan orang-orang desa, mengenang perjuangan yang telah mereka lalui dan merayakan kemenangan mereka bersama. Ini adalah awal dari masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih kepada setiap orang yang telah berjuang bersama kami, ujar Mayang dengan senyum bangga. Likin, yang kini menjadi figur penting dalam komunitas, membantu mengatur kegiatan dan memastikan bahwa desa terus berkembang dengan harmonis. Mereka membangun sekolah dan fasilitas kesehatan, memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Meski trauma dari masa lalu masih terkadang menghantui mereka, cinta dan harapan yang mereka bagikan memberi kekuatan untuk menghadapi masa depan dengan optimisme dan keyakinan, memastikan bahwa cerita heroik mereka akan dikenang sebagai inspirasi bagi generasi berikutnya.